Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi dan aspek-aspek pengelolaan kelas. Yang mana fungsi pengelolaan kelas akan dijelaskan oleh Elmaya Lestari dan aspek-aspek pengelolaan kelas akan dijelaskan oleh Mia Jul Azra. Yang pertama yaitu fungsi pengelolaan kelas. Apa itu fungsi pengelolaan kelas? Fungsi pengelolaan kelas itu memuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mampu mengontrol diri serta mengembangkan sikap aktif, khususnya dalam belajar. Pengelolaan kelas sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelas untuk keberhasilan proses pembelajaran. Secara umum, fungsi pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama, perencanaan kelas. Yang kedua, pengorganisasian kelas. Yang ketiga, kepemimpinan kelas. Dan yang keempat, pengawasan kelas. Yang pertama yaitu perencanaan kelas. Perencanaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan kelas sangat penting bagi guru karena berfungsi untuk menjelaskan dan merincikan tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas, menetapkan aturan yang harus diikuti agar siswa kelas dapat tercapai dengan efektif, memberikan tanggung jawab secara individu kepada peserta didik yang ada di kelas, dan mempertahankan serta memonitor berbagai aktivitas yang ada di kelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian kelas. Yang dimaksud dengan pengorganisasian kelas ini agar guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik serta mengkondisikan situasi kelas yang efektif bagi peserta didik di dalam kelas. Guru melakukan upaya pengorganisasian agar perencanaan kelas dapat berlangsung dengan sukses. Mengorganisasikan ini berfungsi untuk yang pertama menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelas. Yang kedua, merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang berisi peserta didik dengan kemampuan bervariasi. Yang ketiga, menugaskan peserta didik atau kelompok belajar dalam suatu tanggung jawab, tugas dan fungsi tertentu. Yang keempat, mendelegasikan wewenang pengelolaan kelas kepada peserta didik. Fungsi pengelolaan yang ketiga yaitu kepemimpinan kelas. Dalam pengelolaan kelas pembelajaran, guru berfungsi sebagai manajer, dengan kata lain sebagai seorang pemimpin, sehingga dapat dikatakan guru sebagai seorang pemimpin dalam kelas pembelajaran. Pemimpinan guru adalah cara atau usaha guru dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, dan mengarahkan dan menggerakkan para siswa untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif, sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah pengawasan kelas. Pengawasan adalah pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi pembelajarannya, bukan mengubah tujuannya. Dalam proses pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen. Yang pertama yaitu menetapkan standar penampilan kelas. Yang kedua, menyediakan alat ukur standar penampilan kelas. Yang ketiga, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan di kelas. Yang keempat, mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan kelas. Aspek yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas yang kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Aspek yang pertama adalah guru. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya secara optimal. Tugas guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, persiapan perangkat pengajaran. Yang kedua, mengecek daftar hadir siswa.
Aspek yang kedua yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatkan intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik meliputi yang pertama, ruang tempat belajar mengajar. Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua peserta didik bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan, dan saling mengganggu pada saat melaksanakan aktivitas belajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Suhu, ventilasi, dan penerangan merupakan aset penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Aspek yang ketiga yaitu siswa. Siswa sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan yang merupakan kondisi yang sangat penting bagi terciptanya kelas yang dinamis. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus memiliki perasaan diterima terhadap kelasnya agar mampu ikut serta dalam kegiatan kelas. Sikap ini akan tumbuh dengan baik apabila dilakukan tindakan-tindakan pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelas. Yang kedua, siswa diberi kesempatan dalam pembagian tugas-tugas untuk kepentingan kelas. Yang ketiga, bila guru berhalangan, maka tanggung jawab untuk mengatur kelas dan disiplin kelas diserahkan kepada siswa. Yang keempat, motivasi agar setiap siswa selalu bersedia mengatur kelasnya melalui kegiatan rutin seperti membersihkan kelas, papan tulis, dan lain-lain. Yang kelima, kembangkanlah kesediaan bekerja sama dalam setiap kegiatan. Yang keenam, menyusun tata tertib dan disiplin kelas serta membentuk kepengurusan kelas bersama siswa. Yang ketujuh, memiliki dan mengusulkan kegiatan kelas.